terima kasih Pastor Yongki untuk waktu dan kesempatannya. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku, semua yang terkasih di dalam Tuhan. Semangat pagi ya yang ada di Amerika dan semangat sore yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mau mengucapkan happy early Mother's Day ya. Untuk para ibu-ibu yang cantik-cantik dan yang sehat-sehat semuanya. Tuhan Yesus cinta akan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Hari-hari ini kita tuh banyak mendengar berita-berita ya. Hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tidak baik. Tetapi kita mengucap syukur pada hari ini. Kita punya nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar kuasanya. Dahsyat, ajaib. Yang tidak terkalahkan dan tidak terbantahkan. Karena dia adalah Tuhan yang berdaulat ya. Raja di atas segala raja itu boleh ada dalam setiap hidup kita semua. Ada banyak nama di dalam Alkitab. Tetapi nama itu bukan sekedar nama, tapi merupakan penggambaran Allah tentang dirinya sendiri. Nama-nama Tuhan itu menyebutkan aspek-aspek sifatnya Tuhan. Di mana kita sering mendengar ya, Jehovah. Jehovah itu dalam bahasa Ibrani itu Tuhan. Tuh kita memiliki Tuhan Allah yang hidup. Sehingga tadi saya katakan Shalom. Itu artinya apa? Semangat, sukacita, ada damai sejahtera. Shalom, damai sejahtera. Jadi ada banyak nama, tetapi nama-nama Tuhan itu begitu ajaib. Kita harus mengenal siapakah Allah kita, siapakah Tuhan kita. Tuhan kita sungguh-sungguh dahsyat. Tuhan kita sungguh-sungguh ajaib yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Di antaranya, mari kita perhatikan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh adalah Tuhan yang menyediakan. Firman Tuhan pada hari ini mengenai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Selanjutnya ada Jehovah Rohi yang akan saya sebutkan ini hanya di antaranya karena banyak sekali nama-nama Tuhan yang begitu luar biasa. Kita harus mengenal arti nama Tuhan ya. Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Seperti Mazmur 23. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuhku. Amin. Jehovah Nisi, Tuhan panji kemenanganku. Yang mau menang atas persoalan, selalu katakan Jehovah Nisi, Jehovah Nisi. Jehovah Mekades, Tuhan yang menguduskan ya. Jehovah Salom, seperti tadi, Tuhan damai sejahtera, sukacitaku. Jehovah Sapat, Tuhan Hakim yang maha besar. Amin. Jehovah Elyon, Tuhan Allah yang maha tinggi. Jehovah Sabaoth, Tuhan semesta alam. Dan Jehovah Sama, Tuhan besertaku, Tuhan maha hadir. Jehovah Elohi, Tuhan Allahku. Amin. Masih banyak Jehovahnya, tidak bisa sebutkan satu-satu. Tapi saya percaya kita harus mengenal Tuhan kita yang begitu luar biasa. Namanya ajaib. Tiap-tiap nama itu menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Tiap-tiap nama menunjukkan berkatnya yang luar biasa untuk siapa? Untuk kita yang mengasihinya. Baru-baru ini saya iseng-iseng ya buka ya. Nama-nama KTP itu barusan kebetulan saya pas buka-buka kok bisa kelihatan berita utamanya nama-nama KTP yang katanya nama-nama KTP yang unik gitu ya. Nama-nama KTP yang lucu. Tapi saya lihat kasihan juga ya orang kok disebut anti dandruff. Nama di KTP anti dandruff gitu ya. Itu kasihan sekali ya dapat nama seperti gitu ya. Ada yang namanya Buntung. Itu kan kasihan sekali kenapa diberikan nama-nama demikian. Jadi kita nih bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang kekal, namanya ajaib. Kalau kita memakai nama Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kita, saya percaya ada penyertaan, ada perlindungan, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita semua. Karena nama Tuhan kalau kita lihat di Mazmur 102 ayat 13, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Nama Tuhan kita tuh maha segala-galanya. Mungkin sering orang nggak
asal menyebut nama. Jangan sebut asal nama, tetapi saya percaya kita harus memiliki nama-nama yang diberkati, selalu perkatakan yang positif, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Katakan sekali lagi, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Amin. Nama tersebut untuk pertama kalinya disebut oleh Abraham di atas Gunung Moria. Kalau kita melihat cerita Abraham ini begitu luar biasa ya. Abraham hendak mengorbankan anak yang dikasihnya Iskak kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan nanti dalam Kejadian 21 dan selanjutnya Kejadian 22, itu namanya Abraham mendapatkan Iskak itu di usia bukan usia muda, di usia 100 tahun baru mendapatkan anak-anak yang dikasihnya. Dan Sarah saat itu berumur 91 tahun. Wow, benar-benar mendapatkan anak di usia yang tidak muda ya. Sampai Sarah tuh tidak percaya. Sampai karena menunggu janji Tuhan, diserahkanlah Hagar untuk Abraham untuk melanjutkan keturunannya. Sehingga keluarlah anak namanya Ismail. Menjadi saudara sepupu kita ya. Jadi itu karena hal yang dilakukan Sarah karena dia kurang percaya. Sampai Hagar pembantunya diserahkan kepada Abraham. Sangat disayangkan sekali ya hal itu boleh terjadi pada janji Tuhan itu ya dan amin. Sampai akhirnya setelah Abraham dan Sarah ini mendapatkan seorang anak, sukacitanya begitu luar biasa. Saya percaya sukacitanya begitu luar biasa. Dipeliharalah Iskak ini dengan luar biasa, dengan penuh dikasih sebagai orang tua. Tetapi Tuhan tuh berkata, bawalah anakmu sebagai korban persembahan. Apa enggak syok itu hatinya Abraham, seorang bapak. Tetapi di situ karena yang berkata Tuhan, karena kehendak Tuhan, maka Abraham mentaati. Itu Abraham sungguh-sungguh luar biasa. Karena hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi Abraham mau belajar taat karena Tuhan yang berkehendak dan dia percaya Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang akan memberikan terbaik dalam hidupnya. Dan dia tetap percaya pasti ini ada jalan keluar di balik semua peristiwa ini. Tapi Abraham melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga pada saat Abraham melakukannya, firman Tuhan kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 22 ayat 12. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Perhatikanlah takut akan Allah. Takut akan Allah ini adalah poin penting dalam setiap hidup kita. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kemudian Abraham menoleh ke belakang, selanjutnya di ayat ke-13. Abraham menoleh ke belakang dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Sehingga akhirnya dikorbankanlah menjadi korban bakaran sebagai pengganti anaknya. Sehingga kita perhatikan di ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan menyediakan. Jadi akhirnya Iska ini nggak jadi dikorbankan ya. Seperti Bapak sayang kepada anaknya. Tuhan itu sangat mengasihi kita juga sebagai anak-anaknya. Dan kita pun mau menyediakan, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Percayalah, di dalam firman-Nya dikatakan juga, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Sering kita memakai hal-hal yang kadang itu sampai membuat kita tuh sombong ya. Padahal hal yang kita pakai itu semuanya kalau kita percaya dari Tuhan, kita menyadari apa yang kita pakai, semuanya dari Tuhan, kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya sering lihat itu para YouTuber
sampai harus memakai barang-barang branded, boleh memakai barang branded, tetapi kita harus dengan hati yang benar. Jangan sampai dengan hal-hal atau melakukan hanya karena kepingin pakai barang-barang branded, sampai harus mengorbankan hal-hal yang tidak baik. Contohnya baru-baru ini juga ada kejadian, banyak anak-anak itu, anak-anak teenager itu suka stealing ya, suka mencuri-curi ya, suka mengambil, merampok. Ada kesempatan sampai sekarang nih ada perampokan sering dengan banyak orang, akhirnya diambil barang-barang branded, ada yang dijual, ada yang dipakai, hal-hal tersebut tidak berkenan semua di hadapan Tuhan. Jadi kita nih harus benar-benar, hati kita nih harus benar di hadapan Tuhan. Kita boleh pakai barang-barang branded, tetapi memang itu kita menikmati, waktunya kita menikmati, mungkin dari sebagian uang kita, tetapi bukan dari uang pokok kita. Jadi kita harus berhikmat saat kita mengatur keuangan kita, saat kita membeli barang-barang yang bermerek, itu semua boleh kita pakai. Asal semuanya itu kita harus menyadari kita tidak boleh sombong. Kita dikasih kesempatan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita pakai barang branded terus tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi nama Tuhan harus tetap dimuliakan. Jadi kita seringkali menuntut Tuhan untuk menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan, aku minta ini, Tuhan aku minta itu, minta ini, minta itu. Tetapi kita tidak mau menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Sehingga akhirnya hal-hal itu juga akan sia-sia ya. Waktu, tenaga, pikiran itu adalah harta kita untuk Dia. Amin. Waktu kita, tenaga kita, pelayanan kita, itu adalah hal-hal yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun kelihatannya belum Tuhan sediakan, tetapi kita selalu percaya, Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Seperti firman yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 19. Mari kita buka bersama-sama. Jadi kalau kita lagi struggle, lagi ada pergumulan, lagi banyak yang belum lunas, katakan Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi dalam hidup ini kalau kita menghadapi kesulitan, menghadapi hal-hal yang tidak baik, masalah, kita jangan menanggung dengan sendiri, tetapi kita harus melibatkan Tuhan. Saat kita melibatkan Tuhan, saat kita membaca firman-Nya dan mengamininya, maka janji Tuhan itu akan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan akan mencukupkan keperluan kita ya, amin ya. Seperti orang tua kepada anaknya. Kalau anak kita meminta sesuatu, hal-hal yang meminta sesuatu, kadang kita ini kan filter, ya kan? Tuhan pun juga filter loh ya. Jadi kalau anak kita minta sesuatu, kita filter sebagai orang tua. Memang diperlukan enggak ini untuk anak? Kadang hal-hal yang anak minta, kadang kita ignore. Oh tidak boleh, ini enggak perlu. Kamu sudah beli kapan itu, enggak perlu yang ini, kamu perlu yang ini. Jadi kita filter. Tetapi kalau kita mentaati setiap anak kita yang anak kita mau, apakah itu benar? Sama dengan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan kita minta ini. Tetapi ternyata Tuhan tidak menjawab sepenuhnya. Tetapi mungkin hanya beberapa. Kita nggak boleh marah sama Tuhan, kita nggak boleh kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita semua. Begitu juga kita sebagai orang tua, nggak mungkin kita kasih anak kita, setiap anak kita minta kita kasih. Itu akan menjadi spoil. Anak kita akan menjadi manja, tidak akan mendidik anak kita. Amin. Tetapi kita harus percaya, Tuhan itu adalah sumber di atas segala sumber, segala-galanya, penyedia, dan Dia mampu memenuhi semua kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Amin. Saat kita membaca firman Tuhan, kita selalu merasakan kasih kan, penyertaan Tuhan. Karena kita sampai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Dia yang menyertai kita, Dia yang senantiasa menghibur kita, Tuhan kita yang senantiasa membimbing kita, memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Karena apa? Karena kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita percaya Tuhan yang menyediakan buat setiap kita. Jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu Tuhan yang akan berdaulat. Tuhan yang akan memberikan terbaik buat kita. Masa depan yang penuh kemenangan. Amin ya. Jadi melewati pengalaman Abraham ini,
sungguh mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk kita ini boleh hidup setia, untuk kita ini boleh taat kepada Tuhan ya. Dengan iman yang teguh kita percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan itu mengerti setiap kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan Tuhan itu mengerti. Cuman Tuhan itu tidak langsung jawab. Karena Tuhan tahu waktunya itu yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita perhatikan lagi pernyataan tadi, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dia dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Itu memberikan hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, pernyataan ini menunjukkan Tuhan menyediakan tuh kasih-Nya begitu besar untuk kita semua. Tuhan memenuhi kebutuhan kita, menyediakan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Kalau semua yang kita mau Tuhan sediakan akan membuat kita menjadi bukan yang mendidik, bikin kita menjadi hal bertumbuh menjadi orang-orang yang tidak baik. Contohnya aja dari itu kita yang miliki aja banyak orang jatuh. Jatuh adalah jatuh dari kesombongan, jatuh dari segala tinggi hatinya. Sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ya, kalau kita hari ini kita boleh sehat, kita boleh menikmati hari-hari baik, kita boleh memakai segala yang kita pakai, baik itu jasmani kita maupun kita pelayanan kita, rohani kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menyadari itu semua cuman kesempatan, cuman anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan ya. Tuhan itu berdaulat sehingga Iska itu tetap hidup. Karena tuh Iska itu Tuhan punya rencana masa depan yang baik untuk Iska. Iska tidak mati. Pada saat Abraham membawa, itu kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, Abraham itu berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini, aku akan naik bersama anakku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abraham kepada bujangnya? Aku akan sembahyang. Ya, jadi Abraham tidak berkata, oh ini aku mau mengorbankan anakku. Dia tidak menceritakan hal itu kepada bujangnya. Tetapi Abraham masih memiliki percaya kasih Tuhan itu begitu besar. Dia percaya Tuhan akan menyediakan korban pengganti daripada Iska. Itu yang Abraham yakini. Tetapi Abraham melakukan apa yang menjadi bagian daripada Abraham. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menyediakan kasih-Nya begitu besar. Kasih Tuhan kepada Abraham sama dengan kasih Tuhan kepada kita semua. Amin ya. Tuhan itu sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Kehendaknya itu yang terbaik buat kita semua. Kasih Tuhan itu sudah kita rasakan kan sampai hari ini. Kita boleh bangun pagi, kita bernafas, kita sehat. Itulah kasih setia Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar sampai hari ini dan seterusnya. Amin ya. Yang kedua, Tuhan menyediakan apa yang perlu kita renungkan. Iman. Iman kita tuh harus kuat. Kita percaya iman Abraham ini begitu luar biasa. Iman Abraham dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita percaya iman Abraham, demikian kita juga harus meningkatkan iman kita ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada yang kita perlu ragukan. Tadi dikatakan nama-nama Tuhan begitu luar biasa ya. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Shalom, damai sejahtera ada atas hidup kita semua. Amin. Jadi sangat penting iman yang kuat di dalam Tuhan ini, kita tuh menghadapi apapun, situasi apapun dalam setiap hidup kita. Kita tuh menjadi kuat, kita tidak gampang lemah. Karena kita mengingat Tuhan adalah sumber segala kebutuhan kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya. Kejarlah sumber itu, maka berkat itu akan mengikuti kita. Jangan kita kejar berkatnya, salah. Kejar Tuhannya. Kenapa kejar Tuhannya melebihi? Karena dialah sumber di atas segala-galanya. Kejar Tuhan, miliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Maka saya percaya seperti Abraham. Setelah Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kita baca selanjutnya di dalam Kejadian 22 yang terakhir, Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Keturunan Abraham Tuhan jamin. Sekarang katakan keturunan saya Tuhan jamin.
berkat Tuhan dilimpahkan untuk keturunan orang-orang benar. Amin. Sehingga janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Jadi jangan takut ya, terutama jangan takut kepada manusia. Karena manusia, kalau kita berharap kepada manusia, semuanya akan sia-sia. Tidak mendatangkan hal yang baik. Kita hanya berharap kepada Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dengan segenap hatimu. Janji firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka apa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini adalah janji Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan menyediakan, itu boleh terjadi atas hidup kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersama saya katakan amin. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah Jehovah Jireh Tuhan yang menyediakan segala keperluan kami, segala kebutuhan kami menurut kehendak dan rencana-Mu. Kami enggak mau Tuhan hanya berdasarkan kehendak kami tanpa kehendak Tuhan. Karena kalau kehendak kami bisa salah Tuhan. Kami bisa salah langkah, kami bisa salah jalan. Tetapi kami mau Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang tergenapi dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap hidup kami. Kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, nama Tuhan saja yang dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Saat ini biarlah kita mengangkat tangan semua, biarlah berkat Bapak Abraham, Iskak, dan Israel boleh turun atas kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.